Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan model SPK. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jumpa lagi di channel YouTube Agustiana Merdekawati. Video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan model SPK. Pertama yang kita pelajari yaitu di sini konsep model. Model yaitu suatu gambaran yang memberikan penjelasan dan memberikan perkiraan dari realitas yang diselidiki. Karakteristik model yang baik menurut Siregar yaitu memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Semakin tinggi derajat generalisasi suatu model, maka semakin baik. Sebab kemampuan model untuk memecahkan masalah akan semakin besar. Tingkat generalisasi yang tinggi ini yaitu memberikan kesimpulan yang sangat baik. Jadi semakin model tersebut memberikan banyak kesimpulan atau memberikan banyak hasil model tersebut semakin baik. Selanjutnya, karakteristik model berikutnya yaitu mekanisme transparansi model. Mekanisme transparansi model di sini dikatakan baik jika kita dapat melihat mekanismenya dalam memecahkan masalah. Jadi, maksud dari poin kedua ini, jika suatu model dapat memecahkan masalah yang sangat baik, maka model tersebut dapat dikatakan termasuk dalam model yang baik. Selanjutnya, karakteristik model berikutnya yaitu potensi untuk dikembangkan, mampu menarik minat peneliti untuk meneliti lebih jauh. Jadi, model tersebut dapat membuat seorang peneliti agar ingin meneliti atau ingin membuat penelitian yang lebih baik atau yang lebih bagus lagi dengan model tersebut. Saya ambil contoh pada saat saya menggunakan algoritma C45 dalam studi kasus penentuan beasiswa. Dalam penentuan beasiswa yang saya ambil dalam jurnal saya, di sini memberikan hasil yang sudah cukup baik. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Saya lebih ingin membuat suatu penelitian yang lebih dari penelitian sebelumnya, yaitu yang lebih dari penelitian beasiswa itu dengan menggunakan algoritma C45. Apakah penelitian saya dengan pembahasan yang baru tersebut dapat memberikan hasil yang baik seperti saya membuat penelitian sebelumnya, yaitu beasiswa. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik model berikutnya yaitu peka terhadap perubahan asumsi. Di sini menunjukkan proses pemodelan tidak pernah berakhir, selalu memberikan celah untuk membangkitkan asumsi-asumsi yang baru. Seperti contoh, misal, pada penerimaan beasiswa ini, studi kasusnya hampir sama seperti penerimaan bantuan ekonomi. Saya ambil contoh untuk yang penerimaan beasiswa. Saya membuat penerimaan beasiswa ini dengan kriteria misalnya menggunakan IPK, selanjutnya pekerjaan orang tua, selanjutnya pendapatan orang tua per bulan. Seperti itu. Itu 3 kriteria yang saya gunakan, seperti contoh itu. Selanjutnya, berjalan waktu, penelitian tersebut dikembangkan oleh seseorang dan yang tadinya 3 kriteria ditambahkan menjadi beberapa kriteria, misalnya status kepemilikan tempat tinggal. Selanjutnya, pemakaian bahan bakar dalam memasak
apakah menggunakan gas, minyak tanah, atau kayu bakar, dan sebagainya. Nah, asumsi-asumsi itulah yang merupakan perubahan dalam suatu penelitian. Dengan asumsi yang berubah tersebut, maka akan memberikan hasil yang berbeda atau yang berubah juga. Tidak sama seperti penelitian yang sebelumnya. Di sini maksudnya bagaimana model tersebut ya, dapat berjalan atau dapat bekerja dengan perubahan-perubahan yang seperti itu. Selanjutnya, kita masuk penyederhanaan sistem. Penyederhanaan sistem di sini terdapat 3 bentuk prosesnya, yaitu ada analisa sistem yang dilakukan untuk memahami bagaimana suatu sistem yang diusulkan dapat beroperasi. Berarti di sini kita menganalisa sistemnya. Apa prosesnya? Bagaimana caranya atau pelaksanaannya sistem tersebut? Setelah itu, kita lakukan perancangan sistem. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran adalah menghasilkan suatu sistem yang memenuhi beberapa spesifikasi. Jadi pada saat kita merancang sistem, bagaimana proses sistem tersebut dapat menghasilkan atau dapat memenuhi beberapa spesifikasi yang diinginkan seperti itu. Jadi pada saat kita merancang sistem, kita tidak hanya asal jadi sistem yang akan kita buat seperti itu, tapi harus sesuai dengan sasaran atau tujuan dari perancangan sistem tersebut. Selanjutnya, 3 bentuk proses berikutnya yaitu postulasi. Postulasi di sini yaitu merupakan karakteristik cara penerapan model dalam studi sosial, ekonomi, politik, dan kedokteran atau yang lainnya yang perilaku sistemnya diketahui tetapi proses yang menghasilkan perilaku tidak diketahui. Nah, di sini maksud postulasi bagaimana model yang sudah kita buat, sistem yang sudah kita buat tersebut dapat digunakan atau dapat diterapkan dalam studi-studi seperti sosial, ekonomi, dan sepertinya. Diambil contoh misalnya politik. Ya. Pada proses perhitungan quick count. Proses perhitungan quick count itu sehingga menghasilkan ya, siapa yang unggul pertama, unggul kedua, dan seterusnya, itu menggunakan suatu model. Makanya pada saat quick count suka ditanya berapa tingkat keakuratannya seperti itu. Karena semakin tingkat akurat tinggi maka hasil tersebut akan memberikan hasil yang baik atau diterima seperti itu. Nah, di situ maksudnya bahwa model tersebut diterima dalam studi kasus misalnya suatu politik. Saya ambil contoh yang lain, kedokteran. Misal pada sistem pakar, kita membuat suatu alat untuk mendeteksi suatu penyakit. Pada saat alat tersebut diimplementasikan, bagaimana hasilnya? Apakah memberikan suatu proses yang sesuai dengan tujuannya atau manfaatnya atau tidak seperti itu. Selanjutnya, masuk ke prinsip pembuatan model. Prinsip pembuatan model di sini ada 4. Yang pertama, keterorganisasian atau block building. Tujuan dari keterorganisasian di sini yaitu pengorganisasian proses pemodelan, yaitu untuk menyederhanakan spesifikasi interaksi di dalam sistem dengan membagi beberapa blok inputan yang menghasilkan output masing-masing. Blok-blok ini saling terkait. Jadi maksudnya dalam membuat suatu model di sini, prinsip keterorganisasian di sini terlebih dahulu memblok-blokkan atau membagi setiap data-data tersebut atau setiap ruang lingkup permasalahan masing-masing tersebut menjadi blok-blok permasalahan atau sub-sub masalah. Dari masing-masing sub-sub masalah tersebut menghasilkan output
Selanjutnya, output itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Itu yang dikatakan prinsip atau cara dalam membuat model. Yang pertama yaitu tadi keorganisasian. Selanjutnya, maksud cara yang kedua dalam membuat model, yaitu model tersebut harus relevansi. Model tersebut harus relevansi, maka model tersebut harus menggambarkan keadaan yang diamati. Model hanya akan mencakup aspek-aspek yang relevan dengan sasaran dan sudut pandang yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya di sini pada saat kita ingin membuat model, bahwa yang kita buat harus relevan, harus sesuai dengan aspek-aspek dalam sistem dan aspek-aspek dalam penelitian. Jadi tidak boleh kita memberikan suatu penelitian yang fiktif atau tidak nyata seperti itu. Misalnya datanya kita membuatnya secara asal, kita tidak melalui interview atau kita tidak melalui suatu kuesioner atau kita tidak melalui observasi seperti itu. Ya, jadi kita langsung buat sendiri, itu berarti tidak relevan. Jadi yang relevan itu adalah sesuai dengan keadaan yang pada saat itu, entah itu berdasarkan interview atau berdasarkan kuesioner, ya, atau pengamatan langsung. Selanjutnya masuk ke keakuratan. Ini penting dalam membuat model, yaitu tingkat keakuratan. Tingkat keakuratan di sini bergantung pada tingkat kebutuhan pengguna terhadap persoalan yang diamati oleh ketentuan yang diinginkan. Semakin akuratnya tinggi, ya, tingkat keakuratannya semakin tinggi, maka model tersebut akan semakin diterima. Selanjutnya, tingkat agregasi. Tingkat agregasi di sini sejauh mana tiap-tiap komponen maupun aktivitas akan diteliti atau komponen-komponen mana saja yang dapat dikelompokkan menjadi satu komponen yang lebih besar. Tingkat agregasi di sini yaitu tingkat iterasinya. Bagaimana pada saat kita membuat model tersebut, apakah iterasinya banyak atau tidak? Seperti itu. Karena apa? Tingkat iterasi ya, itu dapat mempengaruhi keakuratan data. Selanjutnya kita masuk prinsip pembuatan atau pengembangan model. Yang pertama elaborasi, yaitu penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan asumsi ketat yang tercantum pada jumlah, sifat dan relasi variabel-variabelnya yang memenuhi persyaratan konsistensi, ekivalensi, dan relevansi. Jadi elaborasi itu adalah penggabungan dari beberapa variabel, tapi penggabungan dari beberapa variabel tersebut harus memenuhi standar konsistensinya, ekivalennya, dan relevansinya. Jadi tidak hanya kita asal menggabungkan data dari A, data dari B, data dari C, tapi tidak memperhatikan apakah itu relevan atau tidak, apakah itu konsisten atau tidak, seperti itu. Ya. Selanjutnya, analogi. Analogi di sini menggunakan prinsip hukum, teori yang sudah dikenal secara meluas, tetapi belum pernah digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi seperti ini, pada saat kita ingin mengembangkan atau membuat model, ya, kita sebaiknya menggunakan teori-teori yang belum pernah digunakan. Atau kita bisa menggunakan teori-teori yang ada, tetapi kita harus kembangkan. Saya ambil contoh seperti tadi. Ya, pada saat saya memberikan contoh penentuan beasiswa. Dari penelitian-penelitian atau teori-teori yang sebelumnya, misalnya penentuan beasiswa itu dengan 4 kriteria, yaitu misalnya IPK. Selanjutnya, penghasilan orang tua. Selanjutnya yang ketiga adalah pekerjaan orang tua. Dan yang terakhir adalah prestasi anak selain IPK.
apa yang didapat. Contoh seperti itu. Misalnya ada 4. Itu ya dari teori yang sebelumnya. Karena kita ingin mengembangkan, jadi kita tambahkan teori atau syarat-syarat kriteria yang lain. Seperti contoh, tadi kan sudah ada pendapatan atau gaji orang tua. Berarti saya memberikan misalnya pengeluaran orang tua per bulan, jumlah anggota keluarga. Selanjutnya saya tambahkan kembali kepemilikan tempat tinggal. Nah, itu yang dikatakan analogi. Jadi kita mengembangkan dengan metode yang belum digunakan, ya, atau kita mengembangkan dengan kriteria-kriteria yang lainnya seperti itu. Selanjutnya, pengembangan model berikutnya yaitu dinamis. Dinamis di sini yaitu pengembangan model bukanlah proses yang bersifat mekanistik dan linear. Jadi, dalam pengembangannya mungkin saja dilakukan pengulangan. Jadi, seperti itu pada saat kita membuat suatu model atau mengembangkan suatu model, maka bisa saja ya kita mengulang dari awal. Karena apa? Bisa saja akuratnya kecil atau tidak menghasilkan suatu solusi. Ya, seperti itu. Maka kalau seperti itu, ya, kita harus mengulangnya kembali. Ya. Kita lanjut, yaitu 3 faktor yang mempengaruhi sudut pandang atau visi atau wawasan pada saat kita mengembangkan atau membuat suatu model, yaitu yang pertama, sistem nilai yang diyakini atau dianut oleh pemodel. Jadi di sini kita harus menelusuri dulu ya, nilai yang akan kita buat atau data yang akan kita buat itu seperti apa. Selanjutnya, kita menentukan terlebih dahulu metode yang akan kita pakai apakah sesuai dengan data yang akan kita olah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh model. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh model di sini sangat penting karena apa? Pada saat kita menggunakan suatu metode untuk membuat model, jika kita tidak mengetahui bagaimana cara pengolahan metode tersebut, maka model yang akan kita buat tidak dapat tercapai. Selanjutnya, pengalaman hidup dari pemodel. Pada saat kita membuat suatu model, maka akan terlihat bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya. Seperti contoh, ya, pada saat kita ingin membuat suatu penelitian, maka diperlukan pengalaman sebelumnya. Apakah sudah membuat penelitian seperti itu atau belum? Atau apakah si pemodel tersebut sudah terbiasa dalam membuat model-model yang baru atau melakukan penelitian-penelitian baru, itu akan lebih cepat dalam proses penelitiannya dibandingkan jikalau pemodel tersebut tanpa pengalaman. Jikalau model tersebut tanpa pengalaman, maka dalam membuat modelnya membutuhkan waktu yang sangat atau yang cukup lama dibandingkan dengan yang sudah terbiasa atau memiliki pengalaman dalam suatu model atau dalam membuat penelitian. Selanjutnya masuk ke tahapan proses pengembangan model. Tahapan proses pengembangan model di sini ada 2 tahapan. Namun 2 tahapan ini tidak harus berurutan. Boleh
ya kita melakukan pembuatan struktur model terlebih dahulu, baru setelah itu pengumpulan data, atau sebaliknya pengumpulan data terlebih dahulu, baru kita melakukan pembuatan struktur model. Selanjutnya, apa itu pembuatan struktur model? Pembuatan struktur model di sini yaitu menetapkan batasan sistem yang akan memisahkan sistem dari lingkungannya dan menetapkan komponen-komponen pembentuk sistem yang akan diikutsertakan atau dikeluarkan dari suatu model. Jadi di sini kita memberikan batasan sistemnya seperti apa. Saya ambil contoh penentuan seleksi beasiswa. Berarti di sini saya memberikan batasannya, yaitu yang pertama, ya, siapa yang mendaftar, ya, diadakan di mana penentuan atau seleksi pemberian beasiswa tersebut, apakah di lingkungan sekolah atau di lingkungan suatu masyarakat atau di sebuah yayasan, seperti itu. Selanjutnya, siapa yang mendaftar? Apakah yang mendaftar anak dari kelas 1 SD sampai SMA, seperti itu, atau kita batasi hanya SD saja atau SMP saja atau SMA saja, seperti itu. Selanjutnya, kita beri batasan kembali, ya. Datanya seperti apa pada saat proses seleksi pemberian beasiswa ini? Ya, apakah dokumen itu menjadi syarat atau tidak? Kelengkapan dokumen seperti misalnya kartu tanda pengenal anak, contoh seperti itu. Selanjutnya KTP orang tua, fotokopi KTP orang tua. Selanjutnya fotokopi KK, seperti itu. Nah, apakah syarat ini atau ditambahkan syarat keterangan surat tidak mampu dari RT ataupun RW, seperti itu. Nah, sekarang apakah syarat ini menjadikan suatu proses dalam menyeleksi? Jadi maksudnya kalau syaratnya tidak lengkap, maka proses seleksi tidak mendapatkan beasiswa atau gagal, tidak dimasukkan dalam seleksi, seperti itu. Itu yang dikatakan batasan, ya, untuk datanya. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini untuk mendapatkan besaran atribut komponen yang dipilih untuk mengetahui hubungan yang terjadi pada aktivitas sistem. Nah, jadi yang kedua itu pengumpulan datanya. Bagaimana proses pengumpulan datanya? Apakah melalui interview atau melalui observasi saja, atau kita mencari data internal dari, ya, suatu tempat riset kita atau tempat observasi kita. Saya ambil contoh tadi, saya melakukan seleksi penentuan beasiswa. Saya mendapat datanya dari mana? Saya ambil contoh, saya riset di suatu yayasan. Berarti saya mengambil datanya dari proses atau dari pendaftaran seleksi beasiswa pada tahun-tahun atau periode-periode sebelumnya, seperti itu. Jadi saya mengumpulkan mana nih pendaftar yang mendapatkan beasiswa dan mana yang tidak, atau pendaftar yang tidak masuk dalam hitungan seleksi, seperti itu. Itu juga saya ambil. Itu berarti data internalnya, seperti itu. Data eksternalnya bagaimana kalau untuk penentuan beasiswa? Di sini saya tidak memakai data eksternal. Selanjutnya, masuk ke pembagian jenis-jenis model. Pembagian jenis-jenis model di sini menurut Gordon yang pertama ada model fisik. Model fisik ini didasarkan pada beberapa analogi antara sistem seperti mesin dengan listrik atau listrik dengan hidrolika. Jadi di sini untuk model fisik terdapat bentuk. Jadi ada bentuknya, ya, ada fisiknya. Itu yang dikatakan model fisik. Dan biasanya model fisik ini
terhubung dengan suatu arus listrik. Saya ambil contoh model listrik, hasil dari suatu model listrik. Penerapan palang pintu kereta api itu merupakan contoh dari model fisik. Sebelum kita membuat yang realnya, yang nyatanya, kita bikin maketnya dulu. Nah, maket itulah yang dikatakan model fisiknya. Selanjutnya, model yang selanjutnya yaitu model matematika. Model matematika ini model yang menggunakan notasi-notasi atau persamaan-persamaan matematika untuk merepresentasikan sistem. Jadi model matematika ini menggunakan rumus-rumus matematika. Seperti contoh misalnya regresi linier. Seperti itu. Penggunaan data mining. Di dalam data mining itu kita menggunakan notasi-notasi pada matematika. Seperti itu. Selanjutnya model statis. Model statis di sini model dalam kategori statis, baik fisik ataupun matematika. Memiliki nilai atribut yang berbeda dalam keadaan seimbang, yaitu dalam perubahan waktu. Model statis di sini contohnya yaitu total penggunaan suatu barang atau total pembelian suatu barang. Nah, kenapa total penggunaan suatu barang dan total pembelian barang ini termasuk dalam model statis? Karena dalam menghitung total penggunaan satu barang atau pembelian suatu barang, di sini kita menghitungnya dengan matematika. Dan selain itu, di dalam perhitungan tersebut terdapat rentang waktu. Nah, rentang waktu di sini, ya, perubahan waktu di sini bisa mengakibatkan nilai tersebut juga ikut berubah. Seperti itu. Selanjutnya, model berikutnya adalah model dinamis. Model dinamis yaitu kebalikan dari model statis. Model dinamis menunjukkan perubahan setiap akibat aktivitasnya. Seperti contoh perubahan populasi. Perubahan populasi di sini memang seiring dengan waktu itu pun berubah. Tetapi di sini untuk model dinamis, ya, untuk perubahannya dari waktu ke waktu ini sangat cepat dibanding dengan model yang statis. Kalau statis itu berarti kan masih dalam keadaan bisa saja balance seperti itu. Tapi kalau model dinamis, waktu-waktu dia pasti akan berubah untuk populasinya. Seperti contoh, misal ya, saya melakukan penelitian ya, berapa jumlah kelahiran dan kematian seperti itu. Nah, itu kan setiap waktu akan mengalami perubahan. Nah, itu yang dikatakan model dinamis. Selanjutnya, model analitis. Model yang penyelesaiannya dilakukan dengan teknik analitis dengan menggunakan deduksi atau teori matematika. Selanjutnya, jadi model analitis ini menggunakan deduksi teori matematika. Apa itu deduksi teori matematika? Deduksi teori matematika itu penggabungan dari beberapa teori matematika yang ada. Seperti contoh, saya menggunakan substitusi dan eliminasi di dalam model yang akan saya buat. Seperti itu. Nah, itu yang dikatakan model analitis. Jadi tidak hanya menggunakan satu teori matematika saja, tetapi kita memadukan ya, beberapa teori matematika dalam suatu penelitian. Selanjutnya, model numerik. Model numerik di sini, model yang diselesaikan dengan teknik numerik yang menghasilkan solusi melalui tahapan-tahapan perhitungan iteratif. Jadi model numerik ini ya, suatu model di mana ya, terdapat teknik numerik atau teknik numerik itu biasanya dipakai pada saat kita pengolahan data statistik, ya, di mana di dalam model numerik tersebut atau teknik numerik tersebut terdapat proses iterasi. Jadi proses pengulangan perhitungan, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Kalau kita belajar statistika kan ada proses iterasi. Nah, itu dikatakan model numerik. Selanjutnya, model simulasi.
Penyelesaian dengan model ini dilakukan jika keadaan tidak memungkinkan untuk menggunakan cara analitik. Jika model matematika ini bersifat dinamis, perhitungan ini biasanya dilakukan dengan komputer. Jadi model simulasi, ya, jikalau misalnya penggunaan matematikanya ini sudah merasa terlalu sulit untuk dihitung menggunakan perhitungan manual, ya, maka di sini kita menggunakan komputer. Itu dikatakan model simulasi. Selanjutnya masuk ke formulasi model. Apa itu formulasi model? Formulasi model merupakan awal untuk membangun model formal yang menunjukkan ukuran performansi sistem sebagai fungsi dari variabel model. Jadi formulasi model itu, ya, kita membangun model, dan di dalam membangun model tersebut ada ukuran performance-nya. Ukuran performance di sini misalnya berapa tingkat validitasnya, berapa tingkat akurasinya, itu yang dikatakan formulasi model. Selanjutnya, siklus dari model. Ada 3 fase siklus dalam pemodelan. Yang pertama yaitu fase penentuan masalah. Fase penentuan masalah di sini yaitu kita mengambil permasalahan-permasalahan dari kehidupan yang nyata, ya, untuk kita jadikan suatu penelitian dan kita terjemahkan dalam suatu model. Kemudian, ya, dari permasalahan-permasalahan tersebut, ya, kita buat teknik pemecahan masalahnya seperti apa, ya, dengan menggunakan, ya, model atau jenis model yang sebelumnya kita sudah bahas, ya. Jadi dengan menggunakan apa untuk teknik pemecahannya? Bisa menggunakan model analitis, bisa menggunakan model simulasi, atau fisik seperti itu untuk memecahkan masalah. Itu fase penentuan masalah. Jadi fase penentuan masalah ini sama seperti kita menganalisa suatu masalah. Selanjutnya kita masuk ke fase pengembangan model. Fase pengembangan model di sini awalnya kita menentukan ruang lingkup sistemnya tersebut seperti apa. Misalnya seperti tadi, contoh dari penentuan beasiswa. Ya, berarti kita harus menentukan dulu ruang lingkupnya siapa saja, siapa yang mendaftar, siapa yang melakukan seleksi atau yang menyeleksi pendaftaran tersebut. Ya. Selanjutnya, datanya seperti apa? Ada berapa banyak kriterianya untuk seleksi tersebut? Itu yang dimaksud dengan ruang lingkupnya. Selanjutnya, kita mencari tujuannya. Tujuannya untuk apa? Di sini, pada saat saya ingin membuat penelitian seleksi penentuan beasiswa, tujuan saya yaitu hanya satu, yaitu dapat menyeleksi siapa yang menerima bantuan beasiswa tersebut, agar pada saat seleksi penerimaan bantuan beasiswa tersebut itu benar-benar tepat sasaran. Jadi tidak disalahgunakan. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, ya, elemen sistem dan hubungannya diterjemahkan dalam bentuk model konseptual. Jadi setelah kita menentukan ruang lingkup dan tujuannya, kita kan berarti udah punya data nih dari masalahnya tersebut. Maka data tersebut kita buatkan model konseptualnya. Selanjutnya, ya, kita lakukan validasi data terlebih dahulu. Ya. Jadi pada saat kita membuat suatu model, jangan lupa kita harus validasi data terlebih dahulu. Ya, jadi kita lihat setiap data yang kita masukkan, setiap data yang kita peroleh per recordnya itu valid atau tidak. Untuk mengetahui validasi tersebut, kita bisa menggunakan SPSS, ya, untuk menentukan validasi. Selanjutnya,
setelah kita menentukan validitas data, kita lakukan rancangan model ya dan membuat modelnya seperti itu. Selanjutnya dari model tersebut ya didapat hasil ya. Selanjutnya ya, jikalau hasil tersebut bisa diterima dalam pengambilan keputusan, maka itu dapat digunakan. Tapi misalnya hasil tersebut belum bisa diterima dalam pengambilan keputusan, atau misalnya terdapat tingkat keakuratan yang masih belum sesuai, ya, maka bisa dilakukan untuk perhitungan ulang kembali. Nah, pengulangan di sini ya kita dari ruang lingkup kembali. Ruang lingkupnya kembali, tujuannya kita sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi kita ulang kembali untuk fase pengembangan modelnya. Dan yang ketiga yaitu kalau misalnya sudah diterima hasil model tersebut, maka kita masuk ke fase pengambilan keputusan. Pada saat fase pengambilan keputusan di sini, model tersebut bisa disampaikan ke khalayak, ya, seperti contoh saya tadi dalam menentukan seleksi penentuan beasiswa. Berarti saya akan mempresentasikan kepada yayasan tersebut seperti apa model yang akan saya buat. Pada saat kita merepresentasikan, kita buat dalam format yang mudah dipahami. Misalnya dalam contoh, kita membuatnya sudah dalam bentuk PowerPoint, ya. Jadi kita memaparkannya dalam bentuk PowerPoint. Jangan kalian memaparkan ya dengan menggunakan tools atau aplikasi yang digunakan untuk membuat model. Ya, kalau seperti itu, ya pastinya si penerima model tersebut atau pemakai model tersebut dia tidak akan mengerti, memahami bagaimana maksudnya. Seperti itu. Selanjutnya, dalam hal informasi yang relevan merupakan satu dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan keputusan. Jadi, ya intinya ya, dari sini dalam siklus model ini ya tetap yaitu proses harus relevan. Proses di sini dari proses awal sampai proses akhir. Proses awal itu apa? Dari penentuan masalah, terus sampai kepada pencarian data, sampai kepada pembuatan kesimpulan atau hasil, itu pun juga harus relevan. Jangan sampai nanti pada saat setelah penentuan hasil, ternyata hasilnya tidak akurat, tetapi dibilang akurat. Itu berarti tidak relevan. Seperti itu. Itu tidak boleh dalam suatu penelitian. Jadi kita apa adanya saja. Kalau misalnya memang tidak akurat ya kita bilang tidak akurat atau kita melakukan penelitian ulang kembali seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan dari saya mengenai pengembangan model SPK. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin memberikan ide-ide video pembelajaran lainnya, silakan melalui komen. Terima kasih semua. Terima kasih telah melihat video pembelajaran pengembangan model SPK di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya.